Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di saya tentang Galaxy Rebellion. Jadi di sini nama saya Muhammad Marodi dengan NIM 123103132. Oke, jadi pada GDD pertama saya ada visi dan cakupan proyek. Jadi visinya itu menciptakan pengalaman pertempuran antar galaksi yang apik, terus menggabungkan strategi taktis, aksi cepat, dan narasi emosional. Terus cakupannya itu game tembak, menembak, itu CIV Hein person itu dipadu pada pertempuran luar angkasa dengan mode kampanye single player dan kooperatif 2 sampai 4 pemain. Terus konsep inti dan target audiensnya itu, jadi game ini bergenre penembak taktis atau aks antariksa atau strategi. Nah, jadi temanya itu tentang kebebasan, persatuan, pemberontakan, dan pengorbanan. Target audiensnya itu dari usia umur 16 sampai 40 tahun. Jadi penggemar game Mas seperti Mass Effect, Hido, dan Elite Dangerous. Jadi latar cerita dan karakter utamanya itu pada tahun 3098 silam itu galaksi hidup di bawah kekuasaan Orion Dominion. Nah, pemain ini berperan sebagai komandan Kyle Draven, yaitu memimpin armada pemberontakan Nova Vanguard yang bertugas menyalurkan galaksi. Jadi karakter kuncinya itu komandan Kyle Draven ini pemimpin karismatik, dia itu pemimpin, tapi jadi sekaligus aktor utamanya itu, jadi dari latar ini. Nah, terus ada Ken Kator, itu taktis alien dan mantan jenderal permainan. Terus ada Silence Spiral, yaitu insinyur dan spesialis teknologi gitu uh, di game ini. Terus gameplaynya itu tentang pertempuran darat. Jadi mekanik inti itu, dia ini ada mekanik intinya. Jadi fokus pada pertempuran taktis sudut pandang orang ketiga, third person shooter. Jadi dia ini sistemnya itu berlindung atau cover system yang dinamis. Terus mengendalikan dan memberi perintah pada pasukan elit atau AILs itu. Terus MSI di berbagai planet dengan zona semi terbuka. Terus mendukung pendekatan siluman atau stage atau serangan langsung. Terus gameplaynya itu pertempuran di antariksa. Jadi mekaniknya itu mekanik intinya itu di luar angkasa. Terus pemain ini mengemudikan kapal luar angkasa dan pertempuran besar dan mengelola armada. Terus ada mode kampanye. Jadi misinya itu berbasis cerita di berbagai sekitar. Terus ada mode kooperatif. Jadi pertempuran armada antara 2 sampai 4 pemain dengan tujuan bersama. Terus mode skirmish itu pertempuran kostum melawan AI. Terus si diplomasi, dia itu mempengaruhi aliansi antar antar faksi. Jadi dia itu aliansian gitu gamenya. Nah, terus ekonomi dan progresi game. Ini ada 3 sumber dayanya, yaitu sistem ini tentang umpan balik dan sumber daya. Jadi gamenya itu menggunakan multiple feedback pattern untuk gameplay yang dinamis. Jadi dia itu memakai energinya ini untuk perisai senjata dan kemampuan kapal. Terus ada aliansi, dia itu menentukan dukungan politik dan akses misi baru. Terus ada moral armada, dia itu mempengaruhi efisiensi tempur dan hasil dialog. Terus ada XP dan kredit, dia ini digunakan untuk peningkatan skill dan peralatan itu. Nah, terus di sini tuh ada arah visual dan audio. Jadi arah visual itu tentang futuristik sinematik dengan lingkungan bernuansa neon. Jadi neon ini dunia alien, terus dan
interior kapal raksasa. Terus terinspirasi dari visual dan Mass Effect Legendary Edition dan Star Wars Battlefront 2. Nah, terus audionya itu musik latar bergaya orkestra atau elektronik dengan sistem adaptif yang merespon aksi pemain. Terus suaranya itu tentang acting suara profesional untuk memanjakan emosi dan ketergantungan politik dan narasi. Terus ini ada desain taktis dan antarmuka UI. Jadi teknologinya itu yang pertama itu ada dibangun menggunakan Unreal Engine 5. Terus ada fitur Nanita untuk lingkungan skala besar dan detail tinggi. Terus yang ketiga itu ada di fitur Lumen untuk pencahayaan global yang realistis. Terus yang keempat itu ada pemrograman menggunakan kombinasi Blueprint dan C++. Terus ada AI menggunakan Behavior Tree untuk koordinasi pasukan. Terus antar mukanya itu atau desain UI-nya itu untuk in-game-nya itu ada HUD holografis minimalis. Dia itu menampilkan status misi kesehatan dan kondisi armada. Terus ada outgame. Outgame-nya ini peta. Petanya itu peta galaksi interaktif untuk navigasi, pemilihan misi dan manajemen aliansi. Terus ada kontrol. Kontrolnya ini dia sistem kontrol ini ganda itu untuk mode darat dan luar angkasa. Dapat dikostumasi penuh. Terus di sini ada rencana produksi dan tim. Jadi bulan pertama dan ketiga itu pro produksi, itu riset, terus eh, kita ini financial konsep dan prototipe mekanik ini inti. Terus ya bulan keempat sampai bulan ke-8 itu pengembangan. Itu saya itu akan memproduksi aset, programming fitur, terus desain level dan eh, literasi gameplay. Terus bulan ke-9 sampai ke-10 itu saya poin produksi. Dia ini pengajuan QI, terus balancing polish uh, dan front dan finansial bukti. Terus yang terakhir itu ada tim inti itu saya sendiri sebagai tim senior dan programmer. Uh, Terus yang terakhirnya ada hasil uji coba USA model. Jadi aspek yang diujinya itu ada player control comfort. Terus metode pengujiannya dengan play stating and survey. Terus hasil atau outcome-nya ini sebagian besar pemain ini cepat beradaptasi sensitivitas kamera perlu disesuaikan. Terus yang kedua ini ada aspek evolution atau AI. Terus ini metode pengujian itu pakai heuristics evaluation. Terus hasil atau outcome-nya ini pemain memahami sistem perintah AI musuh, dinilai responsif dan taktis. Terus yang terakhir ada aspek yang diujinya itu ada experience evolution. Terus ini metode pengujian ini pakai flow theory, observation and survey. Dia ini menghasilkan atau outcome-nya itu gameplay dinilai intens dan seimbang antara strategi armada dan aksi darat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.